Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti kalian sehat semua kan? Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kakak penasaran nih, kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu dapat terjadi? Di samping kakak sudah ada gambar biji bunga matahari nih. Dari bentuk biji hingga menjadi pohon itu ada proses yang panjang loh. Tetapi tidak sepanjang proses mendapatkan sedia ya. Pohon bunga matahari berawal dari biji yang sangat kecil dan setelah menjadi pohon dia akan bisa menghasilkan bunga yang banyak dan indah untuk dilihat. Sangat luar biasa bukan? Contoh lain dari pertumbuhan dan perkembangan itu dapat dilihat dari kita bayi hingga tumbuh menjadi dewasa. Nah, gitu ya sedikit penjelasan terkait dengan apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu. Tapi kalian bertanya-tanya nggak sih? Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu sama atau beda ya? Oke, langsung saja kita cari tahu yuk. Coba kita amati bersama. Gambar apakah ini? Ini adalah ilustrasi dari adanya pertumbuhan pada tanaman. Nah, untuk mempermudah dalam mengingat, pertumbuhan itu bisa dilihat oleh mata kita. Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan itu terlihat secara kasat mata. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur panjang dan volumenya. Berarti ada satuannya ya adik-adik. Selain itu, pertumbuhan pada makhluk hidup bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Gak mungkin kan, kamu udah tambah tinggi, terus balik lagi deh jadi pendek. Jadi, jangan pernah harap bisa jadi bayi lagi yang menggemaskan ya. Karena pertumbuhan tadi bersifat kuantitatif atau bisa diukur, maka contohnya dapat dilihat seperti gambar di samping kakak ini ya. Nah, contoh pertumbuhan yang lain yang bisa diukur adalah panjang tanaman, tinggi badan, dan juga berat badan. Oke, gitu ya. Sampai di sini sudah paham terkait pertumbuhan? Kalau sudah, kita next ke pembahasan selanjutnya. Baik, sekarang kita bahas terkait perkembangan ya. Jika pertumbuhan itu kuantitatif, maka perkembangan kebalikannya, yaitu kualitatif. Kualitatif tidak dapat diukur dengan satuan, baik panjangnya, volumenya, ataupun jumlahnya. Nah, dalam biologi, kualitatif adalah proses perubahan pada makhluk hidup akibat terdiferensiasinya sel-sel menuju struktur dan fungsi tertentu. Contoh perkembangan pada manusia dapat dilihat saat bayi yang dulunya hanya bisa menangis, namun seiring dengan berjalannya waktu, bayi tersebut dapat berbicara secara lancar. Sedangkan pada hewan contohnya adalah ketika anak burung yang awalnya tidak bisa terbang, setelah beberapa hari dapat terbang dan mencari makan sendiri. Jadi, bayi dan anak burung tersebut artinya sudah mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah proses menuju kedewasaan. Pada tumbuhan, proses perkembangannya bisa dilihat pada proses perkecambahan biji, pematangan buah, dan munculnya bunga. Tumbuhan mengalami proses fotosintesis. Nah, dari fotosintesis inilah dihasilkan makanan yang akan disimpan di dalam buah. Nah, lama-kelamaan buah ini akan mengalami pematangan. Proses inilah yang disebut dengan proses perkembangan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada namanya fase kemunduran. Fase ini terjadi setelah pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, dalam fase ini makhluk hidup tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi. Umumnya, semua makhluk hidup memiliki batasan waktu maksimum untuk tumbuh dan berkembang ya. Tapi, meskipun tumbuh kembang itu ada batas maksimalnya, semoga kalian tidak punya batas maksimal untuk belajar ya. Ciri manusia sudah dewasa itu dapat kita lihat pada pria misalnya, yaitu sudah tumbuh kumis dan jenggot. Sedangkan kalau pada wanita, salah satu cirinya yaitu payudara dan pinggulnya sudah membesar. Nah, dalam biologi, makhluk hidup khususnya hewan dan manusia dikatakan sudah dewasa jika sistem reproduksinya sudah berfungsi dan siap untuk memiliki keturunan. Jadi begitulah teman-teman terkait penjelasan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kakak, sekarang jangan sampai tertukar ya pemahaman terkait perkembangan dan pertumbuhan. Baik, sebelum kita akhiri, kakak mau tanya lagi nih.
Kalian bisa tumbuh dan berkembang itu karena apa sih? Hayo, ada yang tahu jawabannya? Yang tahu bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak. Dari Irian banyak cendrawasih. Roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.